Halo guys, welcome back to my channel di Day. So kali ini akhirnya ya gue punya waktu buat ngebikin video soal Swakkeys atau SWK Catmin Switch. Ini dia yang mungkin kalian udah banyak yang nunggu-nunggu ya. Nah oke, jadi langsung aja deh intro ya. Catmin Switch ini adalah switch ketiga yang ada di Keepsmart ya, yang Keepsmart masukin setelah dari si GM dan juga Mocha V2. Jadi GM dan Mocha ini udah masuk V2 ya, versi 2, yang artinya sudah batch kedua produksi. Sedangkan kalau Catmin ini baru, bener-bener baru gitu ya. So apa aja yang bikin beda dari GM Mocha nanti gue bakal bahas setelah review ya, setelah sound test maksudnya guys. Nah kita bakal intro dulu deh buat Catmin Switch. Untuk Catmin Switch harganya masih di 7.000 per switch, sama kayak GM dan juga Mocha. Seperti biasa Keepsmart ada jasa loop dan loop film. Loop di 3.000, film di 1.500 ya. Nah oke, langsung kita masuk aja ke spesifikasinya ya dari si Catmin ini. Jadi switch ini cuman ada linear, tidak ada tactile. Top housingnya menggunakan nilon, bottom housingnya menggunakan nilon juga. Stemnya menggunakan POK ya, bahan POK long pole stem. Nah kalian bisa cek dulu nih di stemnya ada sesuatu yang berbeda. Kalian bisa lihat di bagian stemnya dia seperti ada coakan garis horizontal gitu ya guys. Nah itu yang jadi bikin beda si Catmin dari switch-switch SWK lainnya. Walaupun di switch lain seperti WSJ juga udah ada ini, tapi ini yang beda dari SWK lainnya gitu. Oke, lanjut ya. Springnya memakai single stage 20 mm, lalu bottom outnya 58 gram, total travelnya di 3,5 mm, pre-travelnya di 2 mm, dan sudah 5 pin switch ya, atau yang disebut PCB mount, dan juga sudah factory loop. Nah itu buat spesifikasinya guys. Kalau kalian lihat ya secara spesifikasinya, dia mirip dengan GM juga ya. Mirip banget dengan GM, sedangkan dia berbeda, Catmin ini lumayan berbeda dengan Mocha. Nah kalau Mocha itu bahan POK-nya itu ya, POK-nya itu dipakai di top housing, sedangkan kalau si Catmin di stemnya. Nah jadi gue bakal bandingin sama si GM aja ya, dia sama-sama top bottom housingnya menggunakan nilon ya, si GM dan si Catmin. Terus springnya juga sama 20 mm single stage, tapi yang bikin beda adalah bottom outnya. Bottom outnya GM ini di 63,5 gram, yang setelah gua coba memang tetap ya GM ini masih yang paling lumayan berat, paling berat dibandingkan Mocha dan si Catmin buat typing feel. Nah oke, langsung kita sound test aja dulu ya guys. Nah sebelum gua sound test, gue mau ngasih lihat bahwa keyboard yang gua pakai kali ini buat sound test adalah Monokey Tomo guys. Jadi Monokey Tomo ini ya keyboard yang bisa gue bilang high end, yang jelas suaranya juga udah mantep banget ya, udah bagus. Harganya pun di sekitar 7 jutaan ya, atau 8 juta buat barebone-nya. Nah jadi keyboardnya si Monokey Tomo ini menggunakan sistem top mount, yang jelas artinya keyboardnya ini punya suara ciri khas clacky, mid sampai high pitch, beda dengan Jerry's, beda dengan MKC 75 gitu ya. Makanya gue cobain pakai Catmin dan suaranya sih mantep banget, gue suka banget guys di Monokey Tomo ini. Nah oke, langsung kita sound test aja ya guys. Nah itu guys buat suara di Monokey Tomo pakai Catmin. Jadi langsung aja gue masuk ke review ya. Seperti biasa nih guys, gue bakal review dari typing feel-nya dulu. Nah sekaligus nanti gue bakal coba kasih lihat perbandingan antara si Catmin juga dengan si suaranya si Mocha dan juga GM V2. Nah si Catmin ini jelas ya guys, dia kalau typing feel sama semua SWK itu super smooth guys. Gue bisa bilang dia ini switch dari SWK bener-bener gila banget ya, bener-bener smooth ya. Bisa gue bilang SWK switch itu jadi new standar ya, jadi new standar soal switch. Maksudnya switch yang baru itu, yang new, yang baru datang itu harusnya minimal standarnya seperti ini guys, smoothnya ya. Dia memakai preloopnya itu bener-bener dikit ya, cuman di bagian ujung stem, di bagian stem leg-nya juga gitu.
Terus juga di bagian bottom housing juga dikit banget. Tapi udah bisa smooth banget, nggak ada suara scratch, nggak ada suara pring-ping, nggak ada suara spring crunch. Yang artinya apa? Berarti SWK switch itu bagus dari materialnya, dari raw materialnya itu udah bener-bener bagus banget guys. Sehingga nggak perlu banyak loop buat jadi smooth kayak begini. Nah, gue jelasin dikit lagi ya. Gue sebenarnya juga lebih suka switch yang kondisi stoknya udah smooth banget kayak gini. Nggak perlu di reloop. Kenapa? Supaya suara switch aslinya itu keluar guys. Sedangkan kalau switch udah di reloop, otomatis suara dari signature switchnya itu udah nggak pure dari materialnya. Jadi udah ada campuran dari suara lubrikan. Yang intinya sih bikin suara switch itu jadi mirip-mirip ya kalau kita reloop gitu. Ada suara khas lubrikan lah yang dimana gue kurang suka gitu ya. Sama halnya juga kayak film ya. Kalau switch di film ada suara khas di filmnya yang gue juga kurang suka. Makanya gue lebih suka switch kayak SWK gini yang smooth. Stoknya itu smooth banget. Oke, terus typing feel jelas lebih ringan daripada GM ya. Ini standar lah gue bilang typing feelnya. Mungkin buat yang orang biasa pakai yang ringan banget ini akan sedikit lebih berat, tapi nggak seberat GM. Kalau orang dari yang biasa pakai switch ringan pindah ke GM akan kerasa berat gitu ya. Nah, si Catmin dan si SWK Mocha ini bisa gue bilang typing feel-nya berat ringannya sama. Sedangkan kalau GM yang paling berat gitu. Lanjut masuk ke sound ya, ke suara. Nah, ini dia guys. Suara si SWK Catmin ini jelas suaranya clacky. Tapi bisa gue bilang clacky-nya cenderung ke arah poppy. Ya, jadi clacky poppy gitu guys. Kalau si GM ini kan dia cenderung suaranya itu clacky jedar-jedor banget ya, yang berisik banget lah clacky-nya. Nah, kalau si Mocha cenderung suaranya clacky tapi soft ya. Jadi kalau kalian habis pakai GM atau Catmin pindah ke Mocha, suaranya bakal kayak langsung kalem, langsung reda gitu ya. Nah, kita bakal coba aja langsung ya. Di D itu Catmin, terus di F itu kita pakein Mocha ya. Habis itu si G pakein si GM. Nah, jadi Catmin, Mocha, GM. Oke, langsung kita sound test dikit aja ya. Nah, gimana guys? Kalian udah denger juga memang suara Mocha yang paling redup gitu ya. Maksudnya paling kalem lah, paling kalem bahasanya. Sedangkan si GM yang paling berisik, paling jedar-jedor banget ya. Sedangkan si Catmin ini dia cenderung ke clacky di tengah-tengah lah di antara si Mocha dan GM. Nah, jadi kalian kalau suka suaranya yang mana bisa disesuaikan aja gitu ya. Intinya sih kalian mau pakai GM, mau Mocha atau Catmin dari SWK Switch, menurut gue nggak bakal rugi guys. Jadi gue juga cerita sedikit aja ya. Kemarin ada customer gue yang datang langsung dan dia juga nyoba-nyobain pencet switchnya gitu ya. Terus gue kasih lah si SWK Catmin ini, dimana gue bilang ini switch yang paling smooth gitu ya. Nah, terus setelah dia pencet dia sendiri sampai kaget. Maksudnya nggak expect bahwa SWK Switch itu bakal sesmooth itu. Walaupun juga dia tahu kalau SWK Switch itu udah gue bilang smooth banget gitu ya. Tapi dia nggak expect bakal sesmooth ini guys. Dibandingkan dengan switch-switch lain ya, itu jelas banget ya bedanya. Smoothnya itu beda banget guys. Makanya kalau SWK Switch sih menurut gue kalian nggak akan rugi ya kalau mau nyetok atau mau beli juga. Nah, itu buat soal suara guys. Lanjut masuk ke wobble stem. Wobble stem dari Catmin ini dia udah bener-bener minim banget guys. Malah dia lebih minim daripada si GM dan si Mocha guys. Mungkin karena lebih baru juga ya, jadi lebih minim wobble. Bisa gue bilang skornya kalau dari 0 sampai 10 si Catmin ini 10, sedangkan Mocha GM ini ada di 9 sampai 9,5 guys. Jadi intinya si Catmin ini udah enak banget kalau kalian pakai langsung, nggak perlu di loop ataupun di film. Nah, terakhir need reloop atau enggak, jelas gue bakal saranin nggak usah di reloop ya, biar suara si Catminnya sendiri keluar guys. So itu aja guys buat review Catmin ya, SWK Catmin. Semua SWK bener-bener bikin gue takjub gitu ya, bagus banget. Terus bisa gue bilang juga SWK Switch ini jadi new standard Switch ya, apalagi harganya cuma di 7 ribuan doang guys. Udah box stem lagi guys, yang artinya bakal lebih tight, lebih minim wobble gitu ya. Nah, kalau buat kalian Mocha memang sekarang lagi sold out, tapi nanti juga mau restock sebentar lagi, dan juga bentar lagi mau ada perayaan Imlek ya. Kalau kalian udah ngikutin Keepsmart udah tahu, biasa Keepsmart akan diskon di hari-hari perayaan besar gitu ya, kayak Imlek atau tahun baru atau Natal atau Lebaran juga nanti bakal diskon. Nah, kalau kalian mau nunggu diskon bisa tunggu sampai di hari-hari Imlek ya, kita pasti kasih diskon lagi guys. So itu aja guys buat video Catmin ya, SWK Catmin. Kalau kalian mau coba langsung aja, linknya gue taruh di deskripsi. See you on next video guys. Thank you and bye bye.